Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa batu. Sebetulnya itu batu Fir'aun. Tetapi batu ini diambil dari tanah Mesir, di mana keras sekali sampai dipahat, kemudian dijadikan patung ini, menjadikan suatu kerja keras yang hebat untuk orang-orang Mesir pada zaman dahulu. Bahkan aslinya patung ini adalah besar sekali. Dia akan lebih besar dari manusia, dari patung yang sungguh-sungguh batu yang sungguh-sungguh keras. Batu yang berbentuk keras, berbentuk suatu persegi panjang, kemudian dipahat untuk menjadikan patung-patung seperti Fir'aun seperti ini. Ada patung Sphinx juga, ada juga piramid, semuanya dari batu-batu yang ditumpuk, dan batu ini keras sekali. Apalagi piramid, pasti ada batu yang dipakai untuk mengunci batu-batu yang lain supaya mereka tidak berguguran. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya pada zaman Yahudi dulu, ketika zaman Yesus, bahkan zaman sebelum Yesus, zaman nabi-nabi, itu kebiasaan orang memakai batu penjuru. Batu penjuru itu adalah batu yang menjadikan pojokan, kemudian suatu bangunan, kemudian segala ukuran, segala bentuk simetris dan asimetrisnya, semuanya berdasarkan batu utama itu. Dan para tukangnya menyebut batu penjuru atau batu sendi. Dan itu kemudian menjadikan simpul, pedoman, menjadikan patokan, menjadikan pedoman bagi rumah yang akan dibangun. Semua ukuran-ukuran, semua bentuk-bentuk dan batu-batu yang mengikuti harus mengikuti batu penjuru itu. Batu yang bisa mengunci segala kedudukan batu yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya istilah batu penjuru atau batu sendi ini tidak hanya dipakai pada zaman Yesus, tetapi juga pada zaman Perjanjian Lama. Dan itu sudah dipakai. Kemudian tulisan-tulisan Perjanjian Baru zaman Yesus meniru atau paling enggak mengacu kata-kata batu sendiri, batu sendi atau batu penjuru itu. Dalam bacaan Injil hari ini, Minggu ke-27, Yesus mengatakan, mereka memberi perumpamaan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Dengarkanlah perumpamaan ini, hai kau pemimpin-pemimpin. Ada seorang tuan untuk kebun anggur. Lalu dia menyiapkan kebun anggurnya dan menyewakan kepada orang-orang penyewa, penggarap. Lalu setelah lama panen mulai tiba, maka tuan itu datang untuk menagih haknya karena dia mendapatkan bagian dari tanaman yang disewa, kebun anggur yang disewa oleh penggarap-penggarap itu. Kemudian dia mengutus orangnya, hambanya untuk datang menagih. Tetapi ternyata ditolak oleh para penanam, orang-orang yang penyewa itu. Dan kemudian bahkan mereka dipukuli, mereka diusir. Lalu mereka pulang melaporkan kepada tuan yang empunya kebun anggur itu. Mulai dia mengirim lebih banyak lagi yang lain. Tetapi ternyata itu pun ditolak, bahkan dipukuli sampai hampir mati. Maka kemudian dia berpikir, saya akan mengirim anakku sendiri. Mungkin mereka akan menghormatinya, mereka akan menghargainya. Tetapi begitu anaknya dikirim, para penyewa-penyewa, penggarap-penggarap itu justru mengatakan, mari kita bunuh dia, anaknya. Dia yang punya hak waris, kita rebut
warisannya. Lalu dibunuhlah orang itu. Ingatlah, mereka kemudian mulai merasa bahwa yang dimaksud itu adalah mereka sebagai tukang-tukang penyewa-penyewa itu. Maka kemudian Yesus melanjutkan, ingatlah, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu adalah batu sendi, adalah batu yang dipakai untuk menjadi pondasi dasar bagi gereja, bagi hidup masyarakat, tatanan baru. Dia adalah batu penjuru. Lalu mereka mulai memikirkan itu, dan tentu saja mereka tidak mau menerima Yesus. Mereka tetap menolak Yesus sebagai utusan atau Mesias. Lalu kemudian mereka berusaha membunuh Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kita melihat bagaimana perjuangan Yesus menjadi batu sendi, batu penjuru. Dengan memikul salibnya, dia dibuang oleh tukang-tukang bangunan, dengan disiksa, dibunuh sebagai penjahat yang paling nista karena dia disalibkan. Salib adalah hukuman bagi penjahat yang paling nista. Lalu kemudian Yesus diangkat, batu yang dibuang oleh tukang bangunan tadi menjadi batu penjuru atau batu sendi, menjadi dasar gereja. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya teringat para katekis yang dulu ketika saya masih kecil itu suka mengajar saya, suka ketika saya mau baptis, karena saya baptis bayi, ketika saya mau komuni pertama itu saya diajar oleh mereka itu. Sebelum saya krisma, saya dipersiapkan oleh katekis-katekis itu. Saya masih ingat katekis-katekis yang menjadi tokoh di stasi atau lingkungan saya ketika saya kemudian mencoba melihat mereka, perjuangan mereka. Mereka menjadi pondasi, menjadi tulang punggung dari gereja di lingkungan saya. Saya merasakan orang-orang yang dulu menjadi katekis dan guru agama adalah yang tahan banting, rela berkorban apapun, asal semakin banyak orang-orang yang disiapkannya untuk entah itu baptis, entah itu komuni pertama, entah itu penerimaan krisma. Mereka sungguh-sungguh memberikan dedikasinya kepada pelayanan, kepada pewartaan, kepada pelayanan di mana gereja membutuhkan mereka. Dan mereka walaupun sibuk sebagai guru, walaupun sibuk sebagai pedagang, walaupun mereka sibuk sebagai orang yang mengajar di sekolah-sekolah, walaupun bukan guru resmi, tetapi menjadikan semacam membantu dalam bidang untuk formasi murid-murid di sekolah-sekolah Katolik, itu menjadikan mereka orang-orang yang pantas disayang, pantas dikenang, walaupun mereka sekarang sudah meninggal, tetapi kita semua, kami semua selalu mengenang jasa-jasa mereka, dan itu yang selalu kami pegang. Saudara-saudari yang terkasih, batu penjuru atau batu sendi zaman sekarang mungkin adalah mereka-mereka yang rela memberikan segala sesuatu untuk pelayanan baik gereja maupun masyarakat. Mereka yang berani memberikan hidupnya, dirinya, memberikan mungkin apa yang menjadi kepunyaannya, tidak 100% tetapi sebagian, semua didedikasikan untuk pengembangan orang lain, untuk menyegarkan atau menghidupkan kelompok-kelompok yang menunjukkan rahi kerahiman dan kasih Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Dan ini kita diutus untuk selalu menjadikan batu penjuru, menjadikan utusan yang tahan banting, yang kemudian akan membawa menjadi dasar bagi iman-iman
yang akan muncul di kemudian hari. Dan akhirnya apa? Kebaikan bersama semakin diwartakan selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Batu Sendi.